Pak, Bu, ulun datang sini mudah-mudahan ulun dapat berkah pian-pian barotaan. Kita dapat berkah barotaan, amin ya rabbal. Apa itu berkah, Pak, Bu? Bu, jawablah kasih. Minta rila nang mana guring bisa tak kameh nih. Ini kalau di Kalimantan jam 12 Pak Piji. Ya kah? Jadi ini dalam sejarah ulun ceramah paling landung. Bujuran. Maka kada diberiakan bulik. Jam 3 menyambung. Allah ajib. Allahu akbar. Mudah ulun dapat berkah pian-pian, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Bo, iya dinto sahoti. Menyahotinya apa tadi? Oh iya kayak bakawanan. Bo, umaah. Amun orang Banjar asa dipahumaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خص رسوله وأولياءه بالمعجزات والكرامة والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد المبعوث بالرحمة والاستقامة وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أهل النجاح والجنة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jemaah peringatan haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan HUD Majlis Raudatul Dzakirin yang ke-9. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak PJ Bupati, Bapak Kesra dan seluruh pejabat-pejabat Kabupaten Indragiri Hilir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolri beserta jajaran, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, RT RW, hadirin wal hadirat yang tak bisa ulun sebutkan nama pian-pian barotaan,
tapi tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun lawan pian-pian barataan. Wabil khusus sama-sama kita muliakan ayahanda khadimul majlis Raudatul Dzakirin Al-Mukarram wal Muhtaram, ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Khairuddin beserta segenap panitia pelaksana peringatan Haul Akbar yang dimuliakan oleh Allah, dan yang ulun hormati Ibu Kepala PKK beserta jajaran beliau dan hadirina wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini bersama para ulama-ulama kita, para pejabat-pejabat kita. Alhamdulillah kita berkumpul dengan ayahanda Kepala Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir dan bersama Bapak mantan Wakil Bupati, dan mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini dengan ulama dan pemimpin-pemimpin kita, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan nantinya kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, pengikut dzurriyyah beliau dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada nikmat yang paling besar, anugerah yang paling agung di antaranya adalah yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia. La aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Tidak beruntung orang yang beruntung melainkan berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut dzurriyyah beliau sampai hari kiamat, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik ummah. Dan sebelum ulun mengisi acara pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal, minta ridha lawan pian-pian barataan. Jikalau nantinya dalam penyampaian ulun, tingkah laku ulun, kata-kata ulun ada yang kurang berkenan di hati sempian, jadi berilaan badahulu. Dan tak lupa ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara dan sekaligus panitia pelaksana, wabil khusus kepada ayahanda Tuan Guru Kiai Khairuddin yang telah mengundang ulun. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat pian barataan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ulun malam hari ini kadawani berceramah karena ujar orang Banjar, amun ulun ceramah melajari pian malam ini sama melajari iwak bakunyung. Pak, Bu, ulun datang sini mudah-mudahan ulun dapat berkah pian-pian barataan. Kita dapat berkah barataan. Amin ya rabbal. Apa itu berkah, Pak, Bu? Bu, jawablah kasih. Minta rila nang mana guring bisa tak kameh nih. Ini kalau di Kalimantan jam 12 Pak Piji. Ya kah? Jadi ini dalam sejarah ulun ceramah paling landung. Bujuran. Maka kada diberiakan bulik. Jam 3 menyambung. Allah ajib.
Allahu Akbar. Mudah ulun dapat berkah pian-pian, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Bo, iya dinto sahoti, menyahotinya apa tadi? Oh iya kayak bakawanan. Bo, umaah, amun orang Banjar asa dipahumaan. Bo, pian mangiau amun dikiau laki pian umanya apanya hote? Oh iya, Allahu Akbar, kada ada romantisnya lalu. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, beliau adalah seorang wali agung yang sangat romantis terhadap bini sidin. Pak guring juga kah? Allahu Akbar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah seorang suami yang sangat romantis terhadap istri-istri beliau. Bu, istri-istri, bu, ya. Kenapa beliau romantis terhadap suami sidin? Karena beliau mencontoh kepada Habibuna Muhammad, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang terpuji di alam semesta ini melainkan mengambil contoh kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak ada laki-laki yang paling romantis di dunia ini melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi memanggil Siti Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humay. Apa arti ya Humairah? Kemerah-merahan. Apa yang merah? Di sini ada ibu petayat muslimah INO ya Bu? Ya, ada ya? Sama Bu, ulun INO juga. Ya. Kalau di sini ada Bapak Kepala MUI, ulun juga Kepala MUI Kabupaten, tapi ketua 3. Ya, kalau pian lapar, ulun lapar juga. Rasulullah panggil Siti Aisyah dengan panggilan ya Humay, ya Humay, ya Humairah. Apa artinya? Wahai istriku Aisyah yang cantik jelita, putih kemerah-merahan. Panggilan yang romantis, Bu. Kalau sempian dipanggil suami apa panggilannya? Umanya hadran. Adanya hoti ayang. Ayang ya? Maaf Bu, jangan bangga dipanggil yang. Tanya dulu yang keberapa. Iya, Nabi tidak suka menyingkat-nyingkat. Kita sayang disingkat yang. Tanya dulu yang keberapa. Tanya dulu itu yang singkatan sayang apa kuyang. Iya, jangan bangga dipanggil say. Orang sayang disingkat say. Kita ini ketujuh menyingkat. Indra gilihir disingkat inhale. Raudatuz zakirin disingkat erzi. Nah, erzi. Ngaranulun Muhammad Zakaria Ansari disingkat imzi'a. Iya, Nabi kada suka tujuh menyingkat-nyingkat. Kalau sayang ya panggil sayang, jangan say-say. Pian dikiau say, tanya dulu itu singkatan sayang apa saitan. Kita manggil ngaran kawan. Nih, pernah kejadian disuruh azan. Ngarannya Asad lawan Asul. Mun ada Asul minta maaf nah. Mana ngarannya? Kalau Bapak mantan bupati kan ulun mengiau Pak Uti, iya kah? Nah, ya Pak Samsudin Uti, ya kah? Salah biasa bae. Si Asul lawan si Asad nih behuel. Ujar si Asad bangsol. Menyingkatkan Asul di kiosol. Bangsol.
si asol dikiau bangsol. Tolong bangsol itu apa? Becungol dari benyo. Bangsol aja si asat. Si asol kada hakon membeles bangsatnya. Bangsol bangsatnya behuel. Gara-gara disingkat jangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita romantis di dalam rumah tangga. Maka Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, beliau sangat romantis terhadap istri beliau. Karena ini ibadah yang sangat luar biasa. Ujar guru ulun dan Habib Abdullah, orang nang dua laki bini Pak Bu sejam aja beromantisan itu sama pahalanya setahun puasa setahunan, malam tahajud bermalaman kada beguringan setahunan sangguplah. Nih malam ini aja menghadang jam 3 kuap 71 kali udah menguap, kalah wiritan menguap dah. Setahun sangguplah pian tahajud Bu, qiyamul lail kada beguringan, pian sangguplah puasa setahunan. Nang ada aja kada takada lagi. Sejam jar romantis dua laki bini itu pahalanya ganal. Maka jar guru-guru ulun nang tuha-tuha tu nang kain nang sudah bungkok ya kah. Nah, nang kada kawa hendak tahajud arinya hujan. Barangai lawan ini bereyuan. Mbah, nang apa kanang ditumpang betis ka ditumpang. Nah, ya kah. Mbah pang sudah tuha tu latu-latunya kada berbunyi lagi. Bujuran juga. Senunuh hendak membunyiakan dipancing. Senunuh hidup berbunyi kada mau lagi mati. Mendah tuha kayak apa? Barang aja betang paha ditumpang berayuan nih. Ingat ke bahari kita berpacaran. Ujar ini ingatai digeritiki paninian tak kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mbak baik berayuan daripada bahual. Udah mana sudah tuha. Ujar nang ini kok sini kok ya. Mentang-mentang kai bungkok, kai kedah akun kalah ngapang pong ompong. Mantang-mantang ininya mitik kada begigi lagi dah. Mbah. Nih ujar guru lucui guru aja. Tengah malam dah aja. Jadi jangan salahkan ulun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hanya pembukaan pian. Ai bujurannya. Belum lagi manakib lagi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dalam rumah tangga inilah lahir semua kebaikan. Rasulullah pernah berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pak Bu, rumah Nabi ganal apa halus? Halus apa ganal? Kecil apa besar? Ujar siapa? Ujar siapa? Ujar guru. Ya. Bahkan dalam riwayah Nabi pernah sholat sunnah, Siti Aisyah menghamparkan kakinya. Ketika Nabi ingin sujud, Siti Aisyah melipat kaki beliau kembali. Tapi Nabi mampu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena di rumah Nabi ada kebahagiaan. Di rumah Nabi ada berkah. Inilah yang dibawa oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bu, laki pian menulis di kaca mobil. Ada di Banjar tulisannya, kada bulik dicarii, bulik disariki. Nah, ini nampak benar supir kada wani lawan bini. Ulun ada juga melihat tadi pas ulun jalan tadi, macam-macam tulisannya di mobil tuh macam-macam. Ya Allah, jauhkan bala, dekatkan janda. Allahu Akbar. Nampak benar supir kada payu mencari nang janda. Allahu Akbar. Yang lebih ganas lagi Pak, ada tulisan di kaca mobil. Ya Allah, lupa nama dan wajahnya tapi tetap ingat rasanya.
Nah, ini apa? Apa maksud? Allahu Akbar. Ajib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya dibawa oleh Sultanul Aulia yang bergerar Asy-Syaikh Muhyiddin, Syekh yang menghidupkan agamanya Allah, yang dalam manakib beliau diterangkan beliau melihat laki-laki yang sedang kurus sakit dibangunkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Beliau Sultanul Aulia yang punya karamah dan keistimewaan yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh. Maka beruntung pian bisa berhadir di majlis haul seperti ini. Guru-guru kami di Banjar mengatakan, orang yang hadir di majlis haulnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama pahalanya menghadiri dan mengikuti mensolatkan jenazah seorang walinya Allah. Kalau seorang mampu sempat mensolatkan jenazah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah bersama walinya yang ia ikut solat fardu kifayah tersebut. Maka ujar Bapak PJ tadi, ada hadis yang keluar, seorang nanti bersama orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita bersama Sultanul Aulia di dalam surgawi, amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau sangat mengutamakan ilmu. Beliau mampu berpisah dengan orang tua menuntut ilmu agama. Beliau dalam menuntut ilmu agama menjauhi hawa nafsu dunia. Pantaslah man khalafa hawah kanatil jannatu ma'wah. Siapa yang mampu melawan hawa nafsunya adalah surga tempat kembalinya. Maka dalam sejarah kehidupan Sultanul Aulia yang beliau berusia kurang lebih 91 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Dalam perjalanan hidup beliau, tatajafa anid dunya, beliau merenggang daripada dunia. Yang dunia ini sangat menggoda kita. Ujar guru kami di Banjar, ad-dunya jabak jasidin, paman tajajak pakat tajeret. Nah, itu bahasa diulah sidin. Dunia ini adalah jebakan tipuan buat kita. Siapa yang terlena dengan dunia maka akan bahaya. Maka Sultanul Aulia beliau menjauh daripada dunia sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Nanti akan datang pada umatku satu masa mereka mencintai 5 perkara dan mereka melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mereka mencintai dunia dan mereka melupakan akhirat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sebab segala kesalahan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak nanti orang yang memilih kehidupan dunia sedangkan akhirat jauh lebih baik dan kekal. Tapi sekarang kita berada di dunia, bagaimana dunia ini menjadi kendaraan buat akhirat kita? Banyak. Coba kita ambil contoh. Bu, pian banyak mana berisi baju lawan mukena? Banyak bah baju. Pak, banyak mana pian berisi baju lawan mukena? Ya tak ada bisi. Kupiah aja ibu. Sudah lagi Pak, banyak mana di tangan bini pian HP apa Al-Quran? Jawab, HP apa Al-Quran? Banyak HP bini pian mengutik lah. Bu,
Laki pian banyak menguti HP apa Al-Quran? Sama. Sama ya. Ayo Bu, kalau pian ada undangan pengantin, itu siap-siapnya kalau undangan jam 7, jam berapa pian siap-siap? Jam 6, 1 jam ya? 1 jam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika mau sampai azan zuhur, pernahkah pian sudah duduk di surau menunggu datangnya azan, Bu? Pernah apa enggak? Pernah, tapi sedikit. Ayo kita kalau ada undangan dunia mempersiapkan lebih lama waktunya, tapi ketika Allah memanggil kita kadangkala kita lalai. Azan yang dirindukan tuh cuman satu, Bu, azan maghrib di bulan Ramadan. Ya apa enggak? Itu dirindukan azannya. Tapi kalau dalam urusan dunia, apalagi ulun emak-emak, ulun maras emak-emak itu sedin saking hendak bungasnya macam-macam. Hendak kayak Siti Aisyah juga ya Humairah, sini habang, sini hijau, sini kuning, itu teranjah pilin. Sian ulun kadang maras melihat bebinian tuh, ya Allah Rahmanir Rahim. Hendak juga ulun besian pesantren ada murid ulun gege aja napa julun, gege aja napa julun, ulun gege di kiau laki ya Humairah jenya. Bolehkah gege? Boleh hai jadi ulun. Tapi gege ya Humairah itu artinya wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Mbah Pangguro julun ngapa? Ulun hirang gue. Ulun hirang ya. Jer ulun jangan ya Humairah, napa guru? Ya Hajar Aswad. Udah undangan pengantin, ya Allah, sejam di muka ceramin, ya kah? Kadang melarap kaning nang haram dilarap. Kadang bebinian hendak bungas disuntik hidungnya, saya kira mancung, untung mancung mesti tak kahiga hidungnya. Di Banjar Bu pernah kejadian, ini kisah nyata. Nang bini hendak umpat saruan malam, seruan melarap kaning pakai lading silip. Nah, nang laki datang bakajutan tas singgul di tangan, pak hilang kaning sebelah, habis sebelah. Apa haber? Bingung nih mah haji nih tak ungut, jadi kayak apa? Aku saruan kaning hilang sebelah. Ya baiklah, dapat petunjuk nah, ya sudah aja sidin kularap keduanya, hilang kaning pas kayak tuyul. Njer nang bini abahnya ikam tanggung jawab meh kayak apa aku nak seruan. Njer nang laki nah spidol papan tulis nih nang kawa dihapus tuh kasai sidin set mau kandel kayak ulat bulu tabel 4 seruan nah turun Mbah Isa orang maulitan. Kenapa sudah asik-asik maulitan pajah lempuk orang melihat kaning mah haji pina kandel kurhingan, wah aja melihat kaningku baik spidol. Pas pajah lampu ambil katisuk paluhan kipas angin kada jalan, nah sapui sidin sapui berapa kali menyapui maka spidolnya kada permanen nang papan tulis tah hilang. Ya Allah, pas lampu benyala nang dihiga tak kurihing kayak tuyul. Tapi mah haji ini baik sangkain si acil nih tuh jah melihat aku tak kurihing kaning kupang baik padahal hilang. Boleh ke rumah beyenak sampai rumah pajah pulang lampok dibukai oleh nang laki takajut kadebak kaning di muka rumah. Ujian nang laki, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, menyambur pus disambur yang laki harau jutut nang bini. Kesian lo, ya Allah. Makanya dunia ini kadang kala menipu kita. Ini emak-emak dulu hanya bapak-bapak kasihan hendak bakarudung, mengkerudung di Banjar macam-macam buai.
ada kerudung pasrah tapi tak rela. Kayak apa kerudungnya? Di belakang tertutup, di muka terbuka. Kayak ini nah kerudungnya nih. Di belakang pasrah, muka kada rela. Ada kerudung ngarannya kerudung sakaratul maut. Panjang kerudungnya, putar ke guru tercekek mati. Macam-macam. Sian han. Lakian juga gara-gara dunia rela menggadaikan keimanan. Ya kah? Sultanul Aulia menjauh daripada dunia. Sering beliau diberikan harta, tapi beliau tidak menerima karena harta itu ada harta yang haram. Ya kah kadakah? Orang memberi tapi haram, dah kon sini menyambut. Lah kita sekarang Hajar Bapak PJ, ayo ciptakan pemilihan kepala daerah yang apa tadi? Apa tadi Pak? Aman, kondusif, harmonis, apalagi Pak? Dan lain-lain. Ini di Banjar Pang lah, di Banjar. Sama aja di sini. Berapa rajin serangan pajar? Ayo. Jawab. Berapa? 100. Murah 100. Kami 300. Ulun Bapak mantan wakil bupati ditawari jadi wakil bupati 2024 nih. Karena ulun survei manang. Ditawari Pak 50 M disediakan duit. Ulun dekon. Ujar ulun jalan mana memunahe. Gawin ulun kipayah. Ayo. Lah kita 100.000, 200.000. Bahkan di Muhara Lawang bertulisan terima serangan fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan keimanan kita? Sultanul Aulia menolak yang demikian, nang syubhat tulak sidin, apalagi yang haram. Bahkan ada yang datang lawan ulun nawari 700.000 sakupala. Sebutin KTP 700.000. Ayo. Allahu Akbar. Kan di pondok ulun 1.000 santrinya. Kali 700 berapa duitnya? Harus dihitungin, kan dia terima juga. Ajib. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita sekarang diberi Allah nikmat dunia yang nikmat Pak Bu. Lihat saudara-saudari kita, ada yang sedang dalam peperangan, ada yang berjuang menghadapi penyakit yang mereka derita. Sekarang kita berkumpul di sini, semalaman kada guring beribadah, kada papa. Bu, pian pilih hakun mana pian beribadah malam ini sampai subuh, ketimbang pian diimpus di rumah sakit. Milih mana Pak? Milih mana? Milih mana? Ke rumah sakit dulu pian. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, beliau ketika sakaratul maut ditanya oleh anak beliau yang tercinta, bahasa kita, ayah di mana sakit? Ujar sidin, mulai ujung rambut sampai ujung kaki sakit nak, tapi hati ini tidak merasa sakit. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, sesungguhnya ini dibawa dengan lafaz ala, ada kelembutan dan ada ketegasan. Inna lafz taukid, sesungguhnya aulia Allah dibawakan dengan lafaz jamak, menunjukkan tidak ada satu wali pun yang tidak bersifat setelah lafaz ala inna awliya Allah la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Khaufun isim nakirah didatangkan dengan tanwin yadullu ala taklil, sedikit pun mereka tidak akan merasakan takut dalam urusan dunia dan akhirah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih dalam urusan dunia dan akhirah. Yahzanun dibawakan dengan fi'il mudhari yadullu ala dawam wal istimrar, senantiasa mereka bahagia. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah,
lahumul busyra fil hayati dunya, mereka mendapatkan kegembiraan dalam kehidupan dunia dan akhirah. Seberat apapun kehidupan dunia ini, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan, ada dua jalan kemudahan menyertainya. Semua kita punya masalah, Pak Bu. Semua kita punya bala. Apa itu bala? Kullu ma asa'al mu'min, tiap-tiap sesuatu yang membuat orang mukmin sakit. Itu bala. Jar guru kami, nangaran bala itu kada nyaman, nang nyaman itu balaki. Ya kah? Ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah negeri ujian. Dunia adalah negeri musibah. Maka pantaslah ketika kita hidup di dunia, kadangkala perut kita lapar, kadangkala hati kita sakit, kadangkala otak kita berpikir menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi. Ada kecemasan, ada keraguan, ada kebimbangan, ada kesedihan, bahkan derayan air mata yang menimpa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah memberikan kita bimbingan, taufik, hidayah, inayah, agar setiap sesuatu yang kita hadapi dalam urusan dunia ini menjadi ladang amal, pahala, ibadah buat kita. Ajaban li amril mu'min, ajaib bagi perkara orang yang beriman. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur. Itulah jalan kendaraan mereka ke surganya Allah. Mereka diberikan musibah, mereka bersabar. Itulah jalan kendaraan menuju surganya Allah buat mereka. Makanya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, fakirun, orang fakir yang sabar itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Tetapi orang fakir yang bersyukur itu lebih baik daripada keduanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Kita Pak Bu kadangkala menunggu bahagia baru bersyukur, padahal syukurlah yang membuat kita bahagia. Kita kadangkala menunggu kaya baru bersedekah, padahal sedekahlah yang membuat kita kaya. Ya apa kada? Wujurkah kadakah? Sultanul Aulia sangat pemurah, beliau kaya raya, tasbih beliau terbuat dari berlian. Sidin sugih, tapi harta beliau dermakan kepada agamanya Allah. Ini menunjukkan beliau tidak cinta kepada dunia. Beliau senang sedekah karena apa? Mencontoh dengan Rasulullah. Kana habibuna sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru syai'an li ghad. Nabi tidak pernah menyimpan harta buat besok. Semua beliau sedekahkan. Pertanyaannya, sebanyak apakah sudah sedekah kita? Coba Pak ulun betakon, Pak, pian ada duit 2 lembar, harga 50.000, lawan 5.000. Tadi kotak amal berjalan, pian membuat nang mana? Buat nang mana? Berapa? 5.000. Bu, pian membuat nang mana? 50 apa 5.000? 50 apa 5.000? 50 ciri biasa julung kotaknya. Kalau Nabi semuanya sidin buat, ajib, kita kada mampu. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kada kawa barataan, jangan ditinggal barataan. Ini kadangkala ada orang minta sumbangan, assalamualaikum Bu Mamai, arumuhai kak majanang minta sumbangan, kalang lalui jar, membuat masih untung. Mana qasamalum bis sedekah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kita yakin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, apa yang kalian nafkahkan daripada sesuatu maka Allah akan menggantinya. Ini majelis nak maulah majelis
bantu semampu kita. Kenapa? Karena harta yang kita sedekahkan itulah yang sebenarnya milik kita. Harta yang kita simpan belum tentu kita nikmati. Apa yang kita berikan itulah yang sebenarnya milik kita nanti. Maka Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah akan menggantinya. Bukan hanya Allah bakal memberinya pahala saja, tapi Allah bakal menggantinya. Yang kita sering dengar, satu Allah balas 10. Dulu Pak Bu, di kecamatan dulu ada ketua MUI kecamatan, Sidin Tuan Guru, zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Imbah Saruan membuka ke kantung, ada duit 1.000 rupiah. Bahari 1.000 rupiah tuh kawan nukar ruku 2 bilah. Nah, orang berurang imbah makan bisa beruku, kada beruku pahit kada liur. Pahit apa kada? Pahit liur. Sidin ini mengumpat pendapat beruku itu makruh. Kalau menurut ulun haram hukumnya beruku di mata ulama. Nah, paham lah pian? Paham kah kadakah? Jangankan di mata ulama beruku, di mata pijikin nggak boleh. Ya kadakah? Empat makruh aja aku jisidin ya kalah. Nah, duit tadi jisin aku nukar ruku kadakah jisin. Maka imbah makan saruan besukan. Sekalinya datang orang minta sumbangan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam jisin. Ta sumbangan guru buat sidin nang 1.000 tadi. Kada jadi nukar ruku. Kada lawas datang orang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Salaman. 10.000. Langsung Allah julung 10.000. Kenapa kada lawas datang kurang orang minta sumbangan? Nya ketujuh Tuan Guru tuh dinaikinya Tuan Guru pemurah. Datang pulang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ketua moy nih. Apa jinta sumbangan guru? Cangang sidin 10.000 tuh kawa 2 bungkus. Rokok nih cangang. Jisidin tadi 1.000 langsung jadi 10.000. Berarti jisin mun kubuat nini jadi pacangan jadi 100.000 buat sidin. Nah, juhur hari kada datang juga nang 100 tah. Bahari kada dah 100 lagi 50 lang biru tuh ya. Juhur hari parut masam, liur masam. Sampai asar kada datang juga. Sembahyang maghrib sidin. Liur kalat sudah, parut padih, duit ada lagi. Tarabah sidin. Ya Allah, jisidin tadi 1.000 jadi 10.000. Ini 10.000 kan datang nangaran Tuan Guru. Astagfirullah jisidin. Aku sadar sidin 1.000 tadi ikhlas karena Allah, kada maharap 10.000. Ya kada. Nang 10.000 tuh maharap 100. Astagfirullah jisin. Nangaran Tuan Guru nyaman taubat minta ampun sin lawan Allah Ta'ala. Imbah Isa datang orang mengatok. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sembahyang hajat guru salaman 2 lembar nang biro. Nah jadi 100 han. Makanya bu yakin hadir di majlis haulan berkah menyumbang maulah sugih. Yakini jangan gulang gail. Umpat batarikat selamat yakin. Ana inda zanni abdi bi falyazun bi ma syaa in zannahu khairan fa khairun wa in zannahu syarran fa syarrun. Aku kata Allah menurut sangka hambaku denganku. Kalau dia menyangka baik, kebaikan yang akan aku berikan. Tapi kalau dia menyangka nang kada baik, maka keburukan yang akan aku berikan. Maka bermodal ya yakin. Makanya orang-orang yang menemukan karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, mereka yakin. Kan ada, tentunya ulun yakin kan sudah mendengar. Ada seorang dari Isfihan, kampung, yang baru membeli jariyah budak perempuan kesurupan. Jenis kalau wah ini penyakit
ayan, gila babi, epilepsi, kayak itu tuh. Kayak apa nak disuruh punya orangnya gila? Datang lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Pada Haisidin itu ada jin yang bernama Khanis jinnya. Khanis ini bu jin bebinian, jin produk Indonesia, kuntilanak, sundel bolong, apa lagi? Wiwi gumbil, apa lagi? Pokoknya bebinian. Nang maulah gila. Ujar Residen dan ringkas cerita. Padahal bisiki telinganya, katakan pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, jangan lagi mengganggu ini. Kalau mengganggu engkau akan celaka. Yakinnya, bisikinya, jangan lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan lagi engkau mengganggu ini jariah kau. Menikah masih mengganggu engkau akan celaka. Apa kabar? 20 tahun kada beumpat-umpat lagi. Sembuh. Karena apa? Keyakinan yang mereka miliki. Coba mun kita ada orang kesurupan. Ulun Pak Bu mulai umur 15 tahun tuh ngobati orang kesurupan macam-macam. Ada juga orang menangis tadi pasung begini. Bulik kada aja. Bulik tuh bahasa Banjar. Keluar kada. Bulik kada. Kadang ditakuni, ikam hendak ngapa? Kopi kah? Ya kah? Roti kah? Rokok kah? Kopi manis kah? Kopi pahit kah? Ditawari kita. Ekonomi kopi hanya sadar. Ada orang kesurupan, ikan hendak napa? Nasi goreng ayam geprek. Itu lain kesurupan, tuh kelaparan. Lain lagi tuh kisah. Karena keyakinan kita akan mendapatkan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilan kalau kita yakin. Kalau kada yakin, ndak bakalan. Maka dulu ulun baisian perguruan, dah meninggal Sidin. Sidin ini Pak Bu, bila ada orang garing, Sidin beri banyu tiup Sidin. Sigar. Ada orang garing barisin banyu putih, sigar. Tawar dingin bahasa Banjarnya. Sini sama kah? Sama lah, tawar dingin lah. Ya kalau. Lalu ulun takuni di pesantren tuh. Yah jelun. Napa bacaannya jadi pian tuh bila memberi banyu awan orang sigar orang garing. Tertawa sidinnya. Hehehe, sidin. 5 hari ulun membujuki di kantor pesantren tuh hanya sidin memadahi. Dangari je sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada jadi. Belum tuntong. Dia ambilin banyu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada. Ini tauhid main. Siapa nang mengabulkan? Allah. Kalau kada banyu, kada aku. Jasidin. Kabul kada. Ampih kada jasidin. Siapa nang mampih? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada, ampih kada di sini. Kada aku juga nang menyandangnya. Bujur kalau kada aku juga nang garingnya sih den. Tapi ujungnya berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kini makan lawan orang nang garing sigar pian. Ajib. Yakin sedin. Boleh ulun ke rumah. Ada orang minta banyak goro aja. Minta banyu guru napa dulun abah ulun gering un ambil banyunya untung membawa banyu kalau nang ngalih ini datang ke rumah tuan guru aja minta banyu pian nah ini ngalih bener ini membawa banyu ke dedek banyu apa maksud minta banyu pian deh ulun ambil botolnya masuk ulun ke kamar beudu ulun beristighfar menghadap kiblat ulun bismillahirrahmanirrahim tertawa apa ulun kabul ulun kada ampi kada cuma nonton tawa kan lucu kada aku juga nang menyandangnya udah tiup aja julung kino makan julun isuk datang pulang nang anak nih apa kabar mati guru ya behulun julun ngini ngarannya kada pembunuh berdarah dingin pembunuh pakai banyu dingin mati guru aja behulun julun, kenapa pulang jam datang sini bagiakan warisan guru aja artinya kabul kada bila mati itu ampihlah sakit ampih sakit anaknya himung apa kada bagi warisan Allah imbah itu lu kedendak lagi becan itu pernah mati anak kurang gara-gara apa kada yakin mbah kan bemodal ya yakin orang bahari itu modal yakin
por Singapura kastila beguyangan, aku bepupur abahnya hadren karindangan. Orang bahari nang itu ha karindangan abahnya hadren. Mbah pantun nang itu ha yakin nya. Bini hendak berenak, aduh sabut-abut bungkalang bungkiling tempurung bulu-bulu. Jangan tahalang jangan tahiring, tujuh luang dahulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluar. Mbah orang bahari nih tuh ha yakinnya orang. Imbah berenak itu penulun bang pun gurian nur lain lagi. Gurian nur bungkalang bungkiling tampurung bulu-bulu jasidin. Jangan tahalang jangan tahiring tujuh luang nang bebulu. Jerulun musyah kada bebulu kayak apa? Macam-macam. Udah ini tengah malam dah. Kenapa? Nang kita ambil nih yakinnya orang bahari, yakinnya orang bahari. Mbah beranak pulangan, banyu susunya kada keluar, yakin pulang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dipusut oleh nang lakina nang gunung Kamber nih tah. Dipusut oleh nang laki, turun jenang laki keluar banyu susunya. Itu habari nang laki nang memusut, jangan dibawa ke nuguro. Gagah posotakan. Mandi junub paguruan. Bujur cuek. Ulun besen guru ini kisah nyata pian percaya kada pokoknya harus percaya. Ngalihin kade aku jaga aja sakit bener hati aku jaga aja sini nah banjurnya semalam orang minta banyuna menyusui anaknya gak aja tawakan anak ulun gak kayak pintar kayak bian ini dicabut kade aku jaga aja sini diitihi kade purun kade dilihati aku penasaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah kembali, makanya yakin pian bersedekah, pian hadir di sini, Allah berikan keberkahan. Majelis kita hendak bangun apa yang kita mampu berikan. Bagaimana Siti Khadijah, bagaimana Sultanul Aulia. Satu sudah, karena orang bakhil itu adalah tanda orang cinta dengan dunia. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman, orang bakhil musuhnya Allah walaupun dia alim. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan, orang yang pemurah adalah kekasihnya Allah walaupun dia jahil. Bahkan di pintu surga tertulis ya jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin, wahai surga engkau dilarang dimasuki atas orang-orang yang bakhil. Orang bakhil jangankan orang lain, dirinya pun tersiksa. Dirinya sendiri tersiksa dengan kebakhilannya, apalagi orang lain. Maka seluruh wali Allah, mattakhadallahu min waliyin bakhilin. Allah tidak akan menjadikan seorang wali yang punya sifat bakhil. Jadi orang bakhil kada bakalan jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Mattakhadallahu min waliyin jahilin. Allah tidak akan menjadikan seseorang wali yang bersifat punya ilmu, tidak punya ilmu, jahil. Orang jahil kada bakal jadi wali. Wala ini takhadahu la'allamah. Kalau Allah ingin menjadikan orang jahil itu sebagai orang wali, la'allamah, Allah berikan dia ilmu. Makanya Sultanul Aulia setiap hari ilmu yang beliau tuntut. Rela berpisah dengan orang tua. Maka beruntung ketika kita punya majlis taklim. Beruntung kalau kita masih punya guru. Sering kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang seorang guru kita yang mulia. Karena ada status pajah pulang lampu aja. Pertanyaannya, ketika lampu menyala kita di mana? Ya apa kada? Ketika guru ada, kita belajar apakah ada? Maka satu keuntungan kalau di majlis ada di kampung, di benua itu ada majlis ilmu, itu adalah raudhah min riyadil jannah. Sayangi ulama-ulama kita.
cintai guru-guru kita. Kalau ada guru ngalih, dulu pernah kejadian di Banjar, tuan gurunya seikungannya di kampung tuh tuha pulangan, sembahyang hajat betajak rumah, sini tajak rumah sembahyang hajat lah, sembahyang hajat lah, bah maghrib. Jadi bila beisukan jer tuan rumah guru beisukan naik tihang pian baca doa selamat, ayo jer guru dihadangi jam 6 kada datang gurunya, jam 7 kada datang juga didatangi, ai guru napa pian kada hadir, aku behiraan nyesidin orang tua dah kada kawa aku hadir minta maaf benar. Akhirnya bulik tuan rumah, jer tuan rumah guru kada kawa baca doa selamat, jer bagiannya siapa nang baca doa, bingung kada bisanya baca doa. Ujar tuan rumah nang membaca doa tukang baca doa. Ujar tukang aku ada bisa pilihnya ikam kada baca doa upahan kada kujulong semingguan. Apa kabar? Tasarah nangaran tukang ni rancak mendengar baca doa selamat ada kota tawasul. Kayak tadi ada tawasul ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawasulnya tukang ini kada bisa diitihnya di muka. Ada sumangka, ada pais, ada pampudak, ada pisang, ada roti humbul. Ujar tukang ila hadrati pais wa pisang wa sumangka wa pampudak wa roti humbul al-fatihah. Ini tukang punya akal juga, ada tawasul. Ujar tuan rumah hibat nah tawasul hanyar nih kada terbuat si Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah, baca Fatihahnya. Lalu tukang bermamai, bismillahirrahmanirrahim, sudah tahu aku bungolon kada bisa on, amin. Jadinya disuruh membaca doa on, amin. Sudah tahu aku kada hakon, amin. Mudahan ampun rumah lakas jion, amin. Ya bagiannya seminggu setruk ampun rumah. Sumpahinya tuan rumah gara-gara ngapa? Gurunya garing ya, apalagi meninggal dunia. Maka bila ada guru tuntut ilmu, karena gurulah yang mengajarkan kita benci dengan dunia, gurulah yang bisa membimbing kita. Makanya perlu kita umpat tariqah agar rohaniyah kita terjaga, agar roh kita terarahkan, bisa melupakan cinta dengan dunia. Ngesebuting masih 4 tarus apa kada? Tarus apa kada? Lapar apa kada? Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Nanti mereka kata Rasulullah cinta dengan hidup, lupa dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, idza mata ibnu adam inqata 'amaluh. Ini kalau dibahas sampai subuh kada tuntung. Kita semua bakal mati. Tapi banyak orang yang hendak panjang umur. Tapi kita lihat Nabi tidak pernah meminta panjang umur. Apa doa Nabi? In kanatil hayatu khairan li, ya Allah, jikalau hidup itu lebih baik dengan aku, panjangkan umurku. Tapi jikalau kematian lebih baik untukku, matikan aku ya Allah. Dan bila berdoa panjang umur tuh hati-hati, jangan berdoa panjang umur aja. Dibuat wasahih ajsadana, ya Allah ulun minta panjang umur, minta sehat. Ini apa gunanya panjang umur tapi garing 30 tahun? Hakunlah umurnya panjang 50 tahun garing aja. Itu ujar Habib, ya mutu wala yahya, hidupnya kada bemutu menghabiskan biaya. Ya kadakah? Nah, Allah. Maka membaca doa itu belajar jualawan guru. Mun kada belajar baca doa, ya Allah. Di kampung ulun baca doa orang, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur-umur kami. Sin kada Allahumma tawil umurana nang anak sekolah pesantren di kana ulun sakala san ulun ditagurin nang anak, bah pian salah bah baca doa gitu, Allahumma tawil a'marana bah jangan umurana bah. Napa nak amun pian baca nang kaitu bah artinya ya Allah panjangkan gusi-gusi kami. Ujar nang abah mamadai nak kai gusiku bangkak tarus gusi sedan.
Ada kisah nyata seorang ahli ibadah bilanya hendak makan mambi lupa dulu sedin tontong makan beribadah muyak berdoanya di masjid, ya Allah ulun minta rezeki makan 3 kali sehari tanpa begawi. Tuntung berdoa di masjid, keluar ada orang baklahi berdua disabarinya. Kenapa nangan orang baklahi tahu hantam tahu tampar inya sakit melawan timbul bertiga baklahi. Datang polisi, tangkap polisi, masuk penjara, makan 3 kali sehari. Gratis ya kan? Siapa nang salah? Makanya berdoa itu bujur-bujur, belajar lawan guru ya kada. Makanya doa yang telah disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Masya Allah ajib. Makanya nuntut ilmu itu penting. Udah 2. 3. Wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubur. Mereka cinta dengan bangunan-bangunan yang indah, mahligai, istana dan lain-lain daripada kenikmatan dunia, tapi mereka melupakan kubur. Sultanul Aulia mengajak kita untuk mencintai akhirah, mempersiapkan rumah kekal abadi kita. Di antara faidah haul yudzakirun, mengingatkan kita kepada kematian. Kita bakal meninggal dunia. Mengingatkan kita kepada kubur. Kita bakal masuk ke liang lahat. Awalu makanin, awal-awal tempat daripada alam barzakh. Masuk kita ke liang lahat. Apa yang kita bawa? Marabbuka, siapakah Tuhan engkau? Ini pertanyaan yang sangat kita khawatirkan. Mampukah kita menjawabnya? Maka sering-seringlah kita ziarah kubur. Idza daqat alaikumul umur fa'alaikum biziaratil kubur. Apabila kita menemukan masalah yang sulit untuk kita hadapi dan kita atasi atau kita selesaikan, maka fa'alaikum ay ilzam alaikum, lazimi atas kalian ziarah kubur. Kuburnya be'alif lam. Kubur siapa? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka cinta kepada harta, mereka lupa dengan hisab. Kita menginginkan banyak harta, padahal semakin banyak harta itu semakin nanti sulit kita menghadapi hisab di akhirat kelak. Lalu bagaimana harta kalau kita sudah miliki? Gunakan untuk kebaikan. Ada haulan, bantu. Ada bangun majlis ilmu, bantu, sumbang. Ada kebaikan, fastabikul khairat, berlumba-lumba kita dalam kebaikan. Jangan jadi orang yang bakhil, jangan orang yang jadi cinta dengan dunia. Karena harta yang kita sedekahkan, mereka berkata, ya Allah, mereka orang yang menyedekahkan kami telah membuat kami kekal, yang dulu kami adalah binasa. Mereka telah membanyakkan kami yang dulu kami sedikit, dengan sedekah menjadi banyak. Itulah harta yang baik. Ni'mal mal fi yadis salih, sebaik-baik harta di tangan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka cinta kepada makhluk dan mereka lupa kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah adalah tariqah yang membuat kita tidak mencintai dunia, tetapi kita mencintai akhirah. Tariqah yang membuat kita mencintai kematian daripada kehidupan. Tariqah yang membuat kita mencintai alam kubur dibandingkan kenikmatan dunia. Tariqah yang membuat kita mencintai akhirah. Tariqah yang membuat kita mencintai Allah. Maka orang-orang yang bisa mencintai akhirah adalah orang-orang yang beruntung. Maka dalam kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Iyakah? Kalau kami nyebut beranga. Beranga, kalau di sini apa? Sama ya lah.
Saking jahatnya hakun lapin disambut memberanga. Kedah hakun lah. Kenapa? Nabi tidak pernah lam yaqa alaihi dzubab. Nabi tidak pernah dihinggapi oleh beranga. Kenapa? Li izalati mulkil ghair menurut Imam Syafi'i, untuk merendahkan raja-raja dunia. Semua raja bisa dihinggapi oleh lalat, tapi Rasulullah tidak. Kalau Sultanul Aulia tidak pernah dihinggapi oleh lalat, apa kata beliau? Tidak ada yang bisa didapatkan dari tubuhku dari lalat tadi. Kenapa? Karena zahiran wa batinan beliau bersih. Lihat, binatang hormat kepada Sultanul Aulia, bahkan jin-jin pun hormat, bahkan para tabib ahli jiwa selama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan berada di Baghdad selama 40 tahun, tidak ada orang yang kena penyakit jiwa pada nang gilanya. Setelah Sultanul Aulia wafat, banyak nang gila, banyak nang beumpat. Inilah kemuliaan yang Allah berikan karena hati mereka. Maka salah satu tanda orang jadi wali itu dua. Pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Inilah sifat daripada Sultanul Aulia. Pantaslah mereka sidin-sidin diberikan Allah Ta'ala karamah, keistimewaan, amrun khariqun lil adah, perkara yang merobek bagi adat kebiasaan. Sultanul Aulia, beliau adalah insan, manusia yang Allah turunkan di muka bumi melanjutkan ajaran Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Wal auliya warasatul mursalin, para wali-wali adalah pewaris para rasul-rasulnya. Apa yang diwariskan oleh rasul dan para ulama, para walinya Allah, yang diwariskan para nabi bukan harta, tapi mereka mewariskan ilmu, amal, ibadah, ketakwaan. Yang itu membuat kita selamat. Mudah-mudahan dengan berkah peringatan haul di malam hari ini dan hud majlis Raudatuz Zakirin, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita hati yang selamat. Allah berikan kita ilmu ma'rifah, serta Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan zuriat yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada musuh-musuh dan orang-orang yang zalim. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Banyak-banyak ampun, maaf, minta halal, minta ridha lawan pian-pian barataan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.